5 pelajaran dari kemenangan AC Milan. Theo Leao oke, Milan makin jadi. AC Milan harus berjuang ekstra untuk comeback menundukkan Genoa dalam duel 16 besar Coppa Italia 2021-22, Jumat 14 Januari 2022. Duel sengit di San Siro berakhir dengan skor 3-1 untuk Milan. Kemenangan ini mengantar Milan ke babak perempat final Coppa Italia 2021-22, sekaligus menunjukkan ketangguhan skuad Pioli. Milan yang sekarang sudah jauh lebih baik daripada beberapa tahun terakhir. Dengan laju apik saat ini, Milan boleh percaya diri bisa meraih trofi. Pioli telah mengembangkan skuadnya begitu pesat sampai jadi salah satu kandidat juara. Tak hanya itu, pertandingan ini juga menyisakan 5 pelajaran penting. Apa saja? 1. Theo dan kontribusinya. Theo Hernandez sekali lagi jadi pemain terbaik Milan di lapangan. Dia menyuguhkan pemain komplit baik saat menyerang dan bertahan. Menurut catatan Opta, Theo adalah bek pertama di Serie A yang menorehkan 2 digit keterlibatan gol. Dia telah membuat 4 gol dan 6 assist. 2. Milan kian matang. Memang masih banyak PR, tapi Milan perlahan-lahan mendekati level terbaiknya seperti sedia kala. Kerja keras Pioli beberapa tahun terakhir mulai terbayar lunas. Permainan Milan jauh lebih baik, ritme tim terbentuk. Para pemain juga memiliki mentalitas juara yang semakin matang dari pekan ke pekan. 3. Leao si bintang baru. Rafael Leao mencetak gol kedua Milan di pertandingan ini. Bisa dibilang, gol Leao adalah gol terpenting dalam pertandingan karena langsung mengubah situasi. Ini bukan pertama kalinya Leao jadi penentu kemenangan tim. Faktanya, beberapa pertandingan terakhir dia bermain di level tinggi dan tampak semakin matang. 4. Kian pede jaga momentum. Hasil ini jadi kemenangan keempat beruntun Milan di semua kompetisi. 4 kemenangan beruntun ini tercipta tepat setelah Milan menelan 2 kekalahan dan 1 hasil imbang. Momentum ini penting untuk membangun kepercayaan diri tim. Beberapa pekan ke depan Milan bakal menghadapi pertandingan penting kontra Juventus dan Inter Milan. 5. Langganan extra time. Menariknya, ini bukan pertama kali Milan dan Genoa harus bermain extra time di Coppa Italia. Bahkan faktanya, mereka adalah tim yang paling sering bermain 120 menit. Sejak musim 2011-2012, Opta mencatat bahwa Milan telah 11 kali bermain hingga babak tambahan. Genoa tidak kalah banyak dengan 9 kali bermain hingga babak tambahan. Jarang main, AC Milan tetap berencana permanenkan Pietro Pellegrini. Pada bursa transfer musim panas lalu, AC Milan membuat langkah yang cukup mengejutkan dengan mendatangkan striker muda milik AS Monaco, Pietro Pellegrini. Pemain sepak bola berusia 20 tahun itu didatangkan Milan dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Manajemen I Rossoneri menilai jika Pietro Pellegrini adalah sosok yang tepat untuk melapisi dua striker gagnya, Zlatan Ibrahimovic dan Olivier Giroud. Sayang, waktunya di Milan kerap ia habiskan di meja perawatan yang membuat penampilan Pellegrini tidak maksimal di lapangan. Namun demikian, Paolo Maldini dari Ricky Massara masih mempercayai bakat besar yang dimiliki Pietro Pellegrini. Mengutip pemberitaan jurnalis Gianluca Di Marzio kepada Sky Italia, AC Milan memutuskan untuk mempermanenkan ex pemain Genoa itu dengan mahar sebesar 6 juta euro plus 1 juta euro sebagai bonus tambahan kepada AS Monaco. Akan tetapi, AC Milan tidak berencana menjadikan Pietro Pellegrini sebagai pemain utama di klub, setidaknya untuk saat ini. Sumber tersebut mengungkapkan jika pada hari Rabu kemarin, Milan dan Torino melakukan pembicaraan yang berkesimpulan bahwa Pellegrini akan dipinjamkan ke Torino. Hubungan AC Milan dan Torino akhir-akhir ini terlihat begitu mesra. Sebelum Pellegrini, Milan juga sudah meminjamkan Tommaso Pobega ke tim kota Turin tersebut. Manajemen Milan sendiri diperkirakan ingin memanfaatkan hubungan baik dengan Torino untuk merekrut bek andalan mereka, Bremer.
Stefano Pioli, saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, ini adalah kesalahan saya. Perlu 120 menit bagi AC Milan untuk bisa meredam perlawanan Genoa. Bahkan i Rossoneri sempat tertinggal 1 gol di babak pertama sebelum akhirnya menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol Olivier Giroud. Pertandingan pun dilanjutkan ke babak tambahan dan Milan sukses mencetak 2 gol melalui Rafael Leao dan Alexis Saelemaekers untuk menutup laga dengan skor 3-1. Diakui oleh Stefano Pioli, timnya melakukan kesalahan dalam pendekatan permainan melawan Genoa dan ia secara gentle mengakui bahwa itu adalah kesalahannya. Jelas saya tidak melakukan pekerjaan dengan baik karena kami tidak melakukan pendekatan permainan dengan baik. Jika Anda tidak memasuki lapangan dengan perhatian yang diperlukan, ada kesalahan. Ini adalah kesalahanku. Di babak pertama ada terlalu sedikit energi. Kami mulai terlalu lalai, kemudian kami pandai mendapatkannya kembali, tetapi kami harus bekerja lebih baik. Kami ingin melewati periode itu. Saya tidak berpikir bahwa di sayap kanan kami kurang kuat dari kiri. Juga di sebelah kanan kami memasukkan bola yang bagus dengan Florenzi, Mesias, dan Saelemaekers. Tim seimbang dan kami harus bermain dengan kecepatan tinggi atau kami menjadi mudah ditebak. Kesalahan babak pertama adalah karena interpretasi tim yang buruk, bukan karena kesalahan individu. Di sebelah kiri kami memiliki pemain yang lebih mampu memenangi duel. Sekarang kami keluar darinya, ini adalah musim yang sulit, dengan begitu banyak variabel, tetapi kami harus pandai bekerja dan bermain seperti biasanya. Semakin banyak pemain yang kami miliki, semakin baik untuk tim juga karena memiliki lebih banyak karakteristik sangat penting. AC Milan akan kembali bertanding pada Selasa mendatang, 18 Januari 2022 melawan Spezia di ajang Serie A. Soal gol indah Rafael Leao. Rafael Leao cetak gol indah kala AC Milan kalahkan Genoa di Coppa Italia. Cungkilannya dari sisi pinggir gawang masuk sempurna. Genoa bertamu ke AC Milan dalam lanjutan Coppa Italia pada Jumat 14 Januari dini hari waktu Indonesia Barat. Genoa unggul duluan lewat gol Leo Skyriostigard di menit ke-17. Olivier Giroud menyamakan kedudukan di menit ke-74. Pada babak perpanjangan waktu, Rafael Leao dan Alexis Saelemaekers menambahkan pundi-pundi gol Milan. Rafael Leao mencetak gol yang indah. Dirinya menggiring dari sisi kanan gawang Genoa lalu melakukan cungkilan. Si kulit bundar ternyata mengalir cerdas. Si kulit bundar ternyata mengalir deras ke gawangnya Genoa. Kiper Adrien Semper tak kuasa menepisnya. Saya sebenarnya mau mengumpat, karena kami punya striker seperti Giroud yang kuat di udara. Jelas Rafael Leao kepada Sport Mediaset soal golnya. Sebenarnya saya tidak punya ruang untuk menembak, itu memang niatnya mau mengumpat. Tapi itulah yang terjadi dan saya senang, ujarnya. Fikayo Tomori cedera, AC Milan alami krisis pemain. AC Milan memang berhasil mengalahkan Genoa di 16 besar Coppa Italia 2021-22 dengan skor 3-1. Nahasnya, kemenangan tim asuhan Stefano Pioli harus memakan korban usai Fikayo Tomori tidak bisa menyelesaikan pertandingan secara 90 menit usai alami cedera. Bek tengah asal Inggris yang dikonfirmasi menderita cedera lutut sudah harus masuk ke ruang ganti saat pertandingan baru berjalan 24 menit dan otomatis Alessandro Florenzi menggantikan perannya di sektor pertahanan. Meski belum diketahui Tomori akan absen seberapa lama, tetapi hal ini tetap saja jadi berita buruk bagi Rossoneri. Karena Football Italia melaporkan jika tim peraih 7 gelar Liga Champions itu
kini kehabisan amunisi untuk mengisi posisi bek tengah. Karena Simon Kjær dan Alessio Romagnoli sudah terlebih dahulu masuk ke ruang perawatan. Lalu mereka berdua dikabarkan belum akan kembali merumput dalam waktu dekat ini, terlebih Kjær dikonfirmasi absen hingga akhir musim nanti. Melihat minimnya amunisi di lini belakang, maka Pioli berkemungkinan akan gencar mencari pemain anyar dan nama-nama seperti Nathan Ake dengan Eric Bailly sudah masuk ke dalam daftar belanja Milan.